baik secara nyata ataupun secara langsung ataupun dengan cara goib, maka kodam penjaga kita yang akan terus melindungi diri kita, akan menjaga kita dan bahkan bisa menyerang balik kepada orang yang menyerang kita. Lintang-lintang wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kodam lagi. Dan bahasan kita kali ini adalah mengenai cara kerja atau proses kodam pendamping kita ataupun kodam penjaga kita itu menyerang musuh atau melumpuhkan orang. Cara yang pertama, kalau diri kita ini adalah sedang diincar musuh atau sedang diserang oleh musuh, entah itu lewat secara langsung ataupun secara goib seperti dikirim sandat ataupun dikirim tenung, maka secara otomatis kodam penjaga kita yang akan menyerang balik. Jadi tanpa kita sadari itu sebenarnya. Itu cara yang pertama, cara kerjanya kodam pendamping kita. Jadi kalau kita sudah mempunyai kodam pendamping, kalau ada musuh yang menyerang kita, baik secara nyata ataupun secara langsung ataupun dengan cara goib, maka kodam penjaga kita yang akan terus melindungi diri kita, akan menjaga kita dan bahkan bisa menyerang balik kepada orang yang menyerang kita. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara kerja yang nomor 2, ini secara sengaja. Jadi kalau kita mempunyai kodam dan sengaja untuk menyerang orang lain, maka kodam penjaga kita secara otomatis akan ikut dengan perintah kita. Maka langsung jadi kodam-kodam kita akan menyerang kepada musuh-musuh kita. Dan ini dampaknya, ini bisa langsung seketika itu juga bisa, dan ada yang secara bertahap. Ini cara mencelakainya seperti itu. Kalau kodam yang menjaga kita itu energinya besar, maka otomatis ketika kita niat untuk menyerang musuh kita, maka musuh kita akan sekaligus tumbang saat itu. Tetapi kalau memang energinya agak kecil, maka akan perlahan-lahan bertahap sampai orang yang kita serang itu nanti juga akan melemah. Nah, itu cara kerja kodam yang nomor 2. Kemudian cara kerja kodam pendamping kita yang ketiga untuk menyerang musuh itu biasanya kita tidak sengaja, karena memang secara hati kita dan pikiran kita waktu itu merasa tidak enak, kemudian merasa dendam kepada orang lain, tetapi tanpa memerintah kodam, tetapi kita berucap. Jadi kita berucap, atau kalau Jawa itu nyepatani, kamu awas kamu ya, nanti besok kecelakaan kamu, seumpama semacam itu. Nah, ini kodam yang tanpa kita suruh, ini otomatis langsung mengerjakan tugas itu tadi. Mendengar perkataan daripada tuannya, langsung berangkat untuk menyerang orang yang panjenengan sepatane itu tadi. Dan biasanya ini ada yang berefek negatif langsung, bisa celaka beneran. Nah, ini bahayanya semacam itu. Maka yang paling penting sekali untuk diri kita yang mempunyai kodam pendamping
harus sangat berhati-hati dalam bertutur kata, sangat berhati-hati dalam berucap. Harus selalu membersihkan pikiran dan hati kita, harus selalu bisa mengontrol emosi kita. Supaya apa? Tidak mencelakakan orang lain. Padahal sebenarnya tadi kita tidak sengaja. Tapi karena sakit hati, hanya mengucap begitu saja, kodam panjenengan langsung bekerja. Ini yang sangat berbahaya, maka harus berhati-hati sekali. Ini sistem kerja yang nomor 3. Kemudian cara kerja yang selanjutnya yaitu kita dengan sengaja. Nah, ini dengan sengaja. Kita itu dengan sengaja memang berniat untuk mencelakai seseorang. Kalau kita mempunyai kodam pendamping dan kita berniat untuk mencelakai seseorang itu ada 2 efek nanti yang bisa ditimbulkan. Yang pertama, ini efek negatif yang langsung. Jadi kodam ini langsung bertindak sekaligus, dan efeknya bisa celaka saat itu juga. Kemudian ada yang memang efeknya itu bertahap. Kadang orang ini kok masih, saya berusaha untuk mencelakai orang itu tapi kok masih sehat-sehat saja. Menurut panjenengan mungkin tidak berefek, tetapi sebenarnya itu sangat berefek. Tetapi pelan-pelan, bertahap. Mungkin kacau dulu pikirannya. Kalau panjenengan lihat secara fisik kan mungkin sehat, tetapi mungkin pikirannya kacau dulu. Jadi yang diserang adalah pola pikir. Pola pikirnya kacau dulu, kemudian emosinya meningkat. Setelah emosinya meningkat, bertindak pun jadi sembrono orang tersebut. Setelah itu apa? Uring-uringan, keluarganya berantakan, pekerjaannya berantakan, akhirnya jadi melamun, pekerjaannya juga terbengkelai. Nah, sedikit demi sedikit akan hancur orang tersebut. Bahkan kehancurannya biasanya itu lebih fatal, meskipun jangka waktunya agak lama. Nah, ini makanya kalau panjenengan mempunyai kodam pendamping, ini sekali lagi yang terbaik adalah tetap jaga atau kontrol emosi panjenengan. Karena apa? Sangat fatal akibatnya kalau mencelakai orang lain tersebut. Dan juga justru nanti bisa berbalik, panjenengan sendiri yang celaka dengan jalan yang lain, dengan cara yang lain. Itu cara kerjanya kodam itu semacam itu untuk menyerang musuh. Kemudian ada cara lagi, yaitu panjenengan itu secara otomatis. Ini cara kerja yang otomatis. Kalau panjenengan mempunyai kodam dan energinya besar, kalau panjenengan nanti berada di dalam lingkungan orang-orang banyak, ini secara otomatis orang-orang yang berada di sekitar panjenengan ini akan merasakan efeknya. Pertama, mungkin dengan segan, hormat kepada panjenengan, bahkan ada yang sangat jatuh cinta kepada panjenengan, ada juga yang menuruti kata-kata panjenengan. Karena apa? Kena pengaruh daya energi yang besar dari kodam itu tadi. Nah, ini kalau panjenengan tidak kontrol emosi, bisa saja panjenengan justru akan memanfaatkan orang yang sudah terkena dampaknya atau efeknya ini tadi. Akhirnya apa? Panjenengan
merugikan orang lain. Dengan cara apa? Panjenengan tipu mungkin orang tersebut, mungkin panjenengan perdaya orang tersebut, sehingga apa? Sangat merugikan orang lain. Nah, karena itu kalau kita melihat cara kerja kodam ini tadi, maka harus berhati-hati betul. Harus menjaga kebersihan pikiran kita, harus menjaga kebersihan hati kita, harus menjaga perilaku kita agar apa? Panjenengan yang diberi amanah, dititipi kodam oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu akan bermanfaat untuk orang lain, tidak untuk mencelakai atau merugikan orang lain. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin yang mempunyai pengalaman tentang kodam, monggo berbagi pengalaman saja dengan sedulur yang lain di kolom komentar. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi